Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawab salamnya ikhlas atau terpaksa? Benar. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bi iqamis salati wa ita'iz zakah wa ghairihima min arkani dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini selawatnya kurang kedengaran. Saya baca salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Mau enggak? Kalau mau saya ulangi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terpaksa, karena saya paksa selawatan. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyayikh wa masyaikhah, ustaz, asatizah yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang saya ta'zimi, saya hormati Dewan Pengurus Cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya kalau Rois Suriahnya belum begitu dekat, belum begitu kenal. Kalau Ketua Tanfiziahnya, beliau yang lebih mengenal saya. Kepada seluruh jamaah yang di atas, ini ada Kepala Bidang Papki. Ini yang sering betul ngocehin saya ini, beliau ini sebenarnya. Ini Mas Karwito nih, kalau ketemu sama saya diocehin terus saya. Terus ada Pak Haji Sanusi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Ini selamat datang, Akhoya. Ya saya, karena nggak jelas, saya bilang Akhoya aja lah, saudaraku gitu. Jamaah Semaan, ini mungkin dari bahasa Arab ini. Sam'an artinya mendengarkan. Kalau semaan
Arab Opo, dari Arab Opo mungkin. Ini semaan. Ada yang perlu dukungan doa untuk menjadi kepala kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat. Saya lupa namanya karena pernah saya bincang-bincang itu berbeda nama, orangnya satu. Ketika saya ngobrol sama kepala kanwil, beliau mengajukan namanya Sipulan. Saya bilang bukan Sipulan, nggak taunya orangnya satu, namanya panjang tapi jadi 2 orang nama. Kita doakan mudah-mudahan beliau tidak sebagai PLT tapi betul-betul menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat yang definitif. Kalau dia mau, kalau enggak ya udah gitu, selamat. Bapak Ibu jamaah pengajian kabir, saya pikir kabir lah ya. Soalnya kalau akbar itu isim tafdil, bingung saya gitu. Isim tafdil ini kan artinya paling besar, terbesar gitu. Ntar kalau dia lebih besar lagi, terus kita kecil. Jadi ashar nanti gak enak gitu. Jadi pengajian kabir artinya pengajian besar. Alhamdulillah, saya tidak akan memperkenalkan diri karena tadi sudah dikenalkan. Saya ulangi, saya tidak akan memperkenalkan diri karena tadi sudah beberapa kali disampaikan. Hanya suatu kebetulan saya diminta untuk masuk dalam jajaran Suriah PBNU sebagai salah satu rois Suriah PBNU. Dan mohon maaf pada Bapak Ibu yang di bawah, kami ini berada di atas. Tapi insya Allah walaupun kami di atas, kalau kami keluar rumah tidak akan pernah lupa dengan yang bagian bawah. Kalau nanti kami jalan keluar rumah hanya pakai atasan tanpa bawahan, sangat berbahaya. Oleh karena itu, yakinlah bahwa kami hanya sekedar supaya bisa dilihat itu tampangnya kayak apa. Saya kalau pengajian kemana-mana itu dikenal dengan Ustadz Intelek. Paham apa arti intelek itu, Ibu? Enggak. Bapak-bapak, intelek itu artinya hitam tinggi jelek. Jadi intelek namanya, hitam tinggi jelek. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan keluarga besar saya, Nahdiyin, Nahdiyat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya banyak mendapat hikmah karena saya ketemu dengan 2 tol. Tol yang pertama, tol lintas Sumatera, jalannya bagus. Keluar dari pintu tol, saya ketemu jalan tol lagi, tapi namanya tolol. Terus saya sampaikan tadi kepada ada ustadz yang saya ajak, ini Ustadz Haji Haikal. Ente tahu nggak, saya bilang, yang ngerusak jalan ini bukan truk. Terus apa katanya merusak jalan ini gitu?
Saya bilang merusak itu Pajero, sedan, Innova Reborn, seperti Innovanya Kabit Papki. Ini merusak. Karena jalan itu seharusnya 5 cm tebalnya. 1 cm bupati, 1 cm Pimpro, 1 cm kepala dinas. Jalan tinggal 2 cm. Pak, jangan teriak, dipikirnya saya menghasut nanti Pak. Iya, saya cuma ngomong aja, kenyataan aja gitu. Ini nyata gitu. Jadi mobil-mobil kecil lah sebenarnya yang merusak. Mobil kecil punya siapa? Yang saya sebut ngomong ya, siapa ya? Tanggung jawab loh. Ini yang merusak jalan. Jadi bukan mobil-mobil besar, kalau truk itu hanya kebetulan saja lewat sini. Apalagi bupatinya sekarang kan PJ, perempuan lagi. Ya saya tahu persis karena ketika saya di Jakarta itu ribut untuk jadi PJ. Dan adik yang calon PJ itu yang laki-laki itu pernah nemui saya minta tolong supaya kakaknya jadi PJ. Saya bilang saya nggak sanggup. Akhirnya jadi yang perempuan. Sampaikanlah ibu-ibu kepada ibu bupati itu PJ. Bu, kita sama-sama perempuan loh Bu. Apa ibu gak kasihan dengan kami ini kalau jalan itu masuk-masuk ke lubang? Kalau dulu Bu, itu banyak jalan berlobang-lobang. Sekarang ini jalannya juga berlobang, tapi lubang juga berjalan-jalan Bu. Sampaikan. Hanya lubang berjalan sekarang itu, jalan berlubang juga. Disampaikan itu. Udah ya, nggak usah cerita jalan tol lagi ya. Nggak ngaji-ngaji kita kalau gini. Saya mau cerita satu kisah. Dulu penduduk terpadat itu ada di Pulau Jawa. Sehingga pemerintah di zaman Orde Baru itu bukan ini kok banyak amat ini ngenyek nih kalian. Saking padatnya penduduk Pulau Jawa sehingga pemerintah ketika itu membuat satu program yang namanya transmigrasi. Di tempat saya di Tanggamus dulu, yang dikirim itu bukan hanya yang kuat bekerja, tapi sampai ke guru-gurunya dikirim. Anggapan orang Sumatera ketika itu bahwa kalau dari Jawa itu adalah segala-galanya. Sehingga satu saat ada salah satu murid daripada guru itu, nama guru itu dulu namanya Puji. Maaf ini Pak Perwito, bukan Puji kepala kanwil, cuma sama namanya aja. Nama guru itu Puji. Si anak ini muridnya punya peliharaan anak anjing. Saking yakinnya si murid ini kepada gurunya ini bahwa dia datang dari Jawa, mampu segala-galanya, kebetulan anak anjingnya sakit. Dia menghadap kepada gurunya, Pak, tolong anak anjing saya sakit. Tolong Pak, Bapak lihat dulu. Kalau Bapak bisa ngobati. Pak Puji datang, dilihat anak anjing itu memang sakit. Lalu Pak Puji itu menaruh tangan di atas kepala anjing, tidak nempel, dia baca mantra. Mantranya itu, hai asu asu. Ne Arab waras waras. Ne Arab modar modar. Ini mantra gurunya ini. Hebat ini. Si anak ini sampai dia hafal. Sebulan kemudian gurunya sakit.
Anak ini mikir, dulu saya dibantu oleh guru saya, sembuh anak anjing saya. Sekarang saya harus balas jasa. Dia datang ke rumah gurunya, gurunya sedang tidur, si murid megang pala gurunya. Dia bacain mantranya, hai asu asu. Gurunya bangun, sehat. Karena mantra itu. Dengan mantra yang hanya bilang, hai asu asu, nek arep waras waras, nek arep modar modar. Sembuh gurunya tadi, ketawa dia. Hebat si anak ini, dia nggak tahu artinya apa-apa, tapi mantranya dia hafali. Lalu apa cerita dan kisah ini hikmahnya? Disitulah ditanamkan keyakinan yang sesungguh-sungguhnya, hakul yakin. Kalau kita punya niat mau apa-apa, hakul yakin. Percaya kepada Allah, jangan percaya kepada siapapun. Jangan percaya kepada apapun, yakin bahwa Allah akan menolong kita kalau memang kita mau menolong agama Allah. Intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Tetapkan langkah-langkahmu. Mau jadi apapun, jangan niat baik. Kalau saya jadi kepala Kemenak Lombok Barat, saya akan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dilirik kebun karet, sawah, kebun sawit, gak jadi. Gak nyindir, ini beneran. Gak sindir-sindiran. Di situ tertanam itu keyakinan bahwa anak ini tidak tahu artinya, dia baca mantranya, saking gurunya itu tergelitik hatinya, ketawa, sembuh. Padahal mantranya gurunya sendiri udah dibilang asu sama si anak. Bapak Ibu mau saya kasih mantra supaya rumah tidak dimakan pencuri. Mau nggak? Nggak boleh ditulis, saya baca sekali saja. Diingetin. Mau? Bapak-bapak mau? Mantranya begini Pak, tolong diapali. Hong wilahong, kejembreng gombreng. Itu aja. Apal? Bapak-bapak apal? Cara melaksanakan mantra itu. Sekarang saya kasih tahu kaifiahnya, amaliyahnya. Selesai sembahyang Isya, keluar rumah, baca mantra, keliling rumah dari habis Isya sampai subuh. Insya Allah aman rumahnya. Ini mantra, ini manjur ini. Cuman amaliyahnya yang keliling rumah dari Isya sampai subuh ini yang nggak enak. Ini baru pertama saya kasih contoh. Contoh pertama, betul-betul kita yakin bahwa tidak ada kekuatan yang paling kuat maha segala-galanya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya si anak baca mantra buat gurunya, hai asu asu, sembuh karena dia yakin gurunya itu sembuh. Ini cerita pertama. Ini maaf Pak, ini Isropi. Tadi saya khawatir betul kalau ditambah Isrofil, dia tiup trompet sangkakala, selesai dunia. Cerita kedua, ini cerita kisah nyata. Bapak Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Beliau itu orang tua angkat saya. Ketika saya datang ke beliau, beliau cerita, Wahid, saya punya pengalaman. Apa bah pengalamannya? Ketika ada tetangganya meninggal, Pak Idham ini ikut mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Setelah dia ditutup liang lahatnya, maka dibacakan talqin.
ini kalau orang mau dikuburin? Baca. Bid'ah, Pak. Ya, kata orang-orang kalau bid'ah itu katanya sesat. Kalau sesat masuk neraka. Emang surga punya nenek moyangnya bidah-bidahin orang. Tanya sama dia tuh, emang surga punya nenek moyang lu? Enak aja orang dibidah-bidahkan. Selesai makam, kuburan, Pak Idham pulang, lalu ada orang ngomong ahli bid'ah. Tolol betul kita ini katanya. Masa orang udah meninggal dibacakan talqin. Pak Idham sambil ketawa ngomong, ada yang lebih tolol lagi. Siapa yang paling tolol lagi? Mungkar Nakir. Orang udah mati kok ditanya di kuburan. Berarti Mungkar Nakir lebih tolol dong dari kita. Nah mikir bid'ah. Bayangkan loh, kita ditolol-tololin. Mungkar Nakir nanyain orang dalam kuburan udah meninggal. Berarti Mungkar Nakir lebih tolol dari kita. Oleh karena itu tolong jangan dengerin yang begitu-gitu, Pak. Tahlil bid'ah. Udah, kalau dia bilang bid'ah, kamu baca haleluya, gitu aja. Maulid katanya bid'ah, tapi dia ikut ulang tahun. Disuruh jadi pengantin, bom bunuh diri. Begitu meninggal katanya mati di jalan Allah. Terus saya bilang, Sarinah itu jalan Tamrin. Jadi dia mati di jalan Tamrin, bukan di jalan Allah. Yang masuk akal lah gitu. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, nggak usah didengerin, jangan dilawan. Biarkan dia ngomong begitu. Prinsipnya anjing menggonggong, kapilah berlalu. Kita jadi kapilah, mereka jadi yang ngomong situ loh, bukan aku. Kan enak jadinya. Ya itu. Mau jadi kapilah, mau jadi anjing? Mau jadi kapilah? Jangan menggonggong. Mendingan zikir. Tadi apa teh? Zikrul khafilun. Zikirnya orang-orang lupa. Ngapil itu orang lupa namanya. Lupa betul. Ini memberikan peringatan kepada kita semua, memberikan petunjuk kepada kita semua, jangan ikut-ikutan. NU ini sangat fleksibel kok. Dia bisa berteman dengan siapapun. Dia bisa berkawan dengan siapapun. Tapi jangan sekali-kali NU ditantang. Kalau NU ditantang, yang turun Banser, Ansor, Pagar Nusa. Surya turun nggak? Kemana? Ke Bandar Lampung. Nggak ikut dia mah. Lapor ke wilayah. Ada masalah di Tulang Bawang Barat. Setelah itu lapor lagi ke PBNU. Ada masalah di Tulang Bawang Barat. Turun perintah dari PBNU, selesaikan baik-baik saja. Enak kan? NU itu memang begitu. Jadi hikmah yang kedua yang saya sampaikan cerita tadi, kalau dia menyampaikan kita ini tolol, berarti dia lebih tolol lagi daripada kita. Satu saat saya pernah ditanya, saya pergi tahlilan, setelah selesai tahlilan, ada satu orang yang ngomong, kok kita ini ngirimin doa buat orang udah meninggal? Tolong katanya, itu bid'ah. Saya bilang oke, kita terima saranmu, tapi saya mohon izin, saya mau mendoakan kedua orang tuaku. Apa katanya doanya? Saya bilang doa saya buat kedua orang tuamu, mudah-mudahan kedua orang tuamu masuk neraka. Saya doakan begitu. Dia mau marah, jangan marah, doa nggak nyampe. Jadi kalau kamu marah, nyampe. Saya bilang gitu. Akhirnya bingung dia kan, mau marah, dia bilang nggak nyampe, nggak marah, kok ibu bapak jadi akan masuk neraka. Tapi kan masuk akal gitu. Jadi kalau ada yang bilang nggak nyampe, gituin aja Pak.
Doain aja orang tuanya masuk neraka, biarin aja, kan nggak nyampe. Ini hikmah kalau kita mau meyakini dalam hal yang kedua. Yang ketiga, siapa selain Rasulullah SAW sahabat yang paling disayang Allah? Siapa? Gak ada yang tahu. Ada yang tahu? Tahun depan kita ngaji lagi. Saya sampai di sini saja. Tadi udah disampaikan loh, 60.000 malaikat kata Pak Nur Hadi. Bayangkan itu. Yang turun itu 60.000 malaikat. Anak buahnya malaikat Israel semua. Besok bikin kuburan. Mau nggak dapat syafaat dari Al-Quran? Satu-satunya yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat itu Al-Quran. Caranya bagaimana? Baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang suka membacanya. Baca. Apalagi kalau di sini saya dengar dari Pak Nur Hadi itu ada yang sudah hafal 32 juz. Ya Pak Nur Hadi. 32 juz, Al-Qur'annya 30 juz, yang 31 sadaqallah, 32 doa khatam Quran, 32 juz ya dengan doa-doanya. Jadi ingat itu, semaan ini memang begitu. Artinya mengingatkan kita untuk kita sering-sering baca Al-Quran. Beliau ini diamalkan betul ini. Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pak Kiai Nur Hadi. Sayangnya Pak Kiai Nur Hadi enggak minum kopi. Kalau saya tanya kenapa Pak Kiai Nur Hadi nggak mau minum kopi, jawabannya takut hitam. Wah dia ketawain Bu, jangan gitu sih Bu. Ya. Pertama, hikmahnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lain untuk kita berminta, tidak ada tempat lain untuk kita bernaung. Wa'bud rabbaka hatta yataliyah. Sebab Tuhanmu sampai betul-betul kamu mendapatkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Kalau ada yang ini maaf ini saya lihat ada yang pakai cadar. Ini maaf saya nggak melecehkan. Saya sangat menghormati orang-orang pakai cadar, perempuan-perempuan cadar ini. Kenapa saya sangat menghormati? Mungkin di wajahnya ada yang kurang enak dilihat pakai cadar supaya nggak kelihatan gitu loh. Mungkin ya. Tapi kalau waktu haji dan memakai pakaian ihram, haramkan, nggak boleh pakai cadar. Kenapa nggak boleh pakai cadar ketika memakai pakaian ihram? Khawatirnya orang Arab sana paling senang dengan perempuan Indonesia. Karena dia pakai cadar, lalu dibimbingnya ibu-ibu Indonesia, dibawa keluar sama dia. Dibawa ke padang pasir. Begitu buka cadarnya, nggak taunya jenggotan atau kumisah. Makanya kalau memakai pakaian ihram, perempuan diharamkan memakai cadar. Nggak boleh. Itu kekhawatiran. Saya sependapat sekali ini. Kalau yang pakai cadar ini, mudah-mudahan nanti kalau yang perempuan pakai cadar ini, ketika dia punya suami, cadar tidak dibuka. Biar suaminya bingung, mulai dari mana ini cadarnya masih ada.
Ibu yang saya muliakan, ketika sahabat menghadap kepada Rasulullah SAW, beliau hanya menanya sekali, "Ya Rasulullah, siapa yang Allah sayangi selain Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Ada sahabat saya yang disayangi oleh Allah, yaitu Salman Al-Farisi." Kenal sama Salman, Pak? Enggak kenal. Kenal kan? Ya, itu Pak Salman itu rumahnya itu di Dayamurni, Pak. Lalu sahabatnya bertanya, apa kelebihan Salman ini sehingga dia disayangi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menceritakan, Salman punya seorang ibu yang tidak mampu lagi berjalan, tapi dia ingin sekali untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu Salman menggendong orang tuanya, ibunya untuk berangkat haji sampai lecet belakangnya. Siang malam dia berangkat menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya hormat kepada ibu. Ibu yang mana? Ibu pertama apa kedua? Terakhir. Hormat kepada ibu. Masa kalah sama Iwan Fals? Iwan Fals saja menghormati ibunya dalam lagunya Ibu. Hormati ibu-ibu ini. Tapi ibu-ibu di sini nggak tahu. Saya mudah-mudahan taat pada suami ya. Mau masuk surga, Bu? Surga yang mana, Bu? Tanya surga yang mana bingung juga. Kuncinya taat sama suami, Bu. Selama suami tidak mengajak atau memerintahkan maksiat di jalan Allah, wajib ibu-ibu taat pada suami. Dan itu taat sama bapak-bapak. Kalau istrinya belum meninggal, jangan dikubur. Ya, Bu. Taat kepada suami selama suami tidak mengajak dan memerintahkan maksiat di jalan Allah. Ibu-ibu harus ikut pada ibunya, hormati ibu-ibu. Kalau mau jadi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Salman Al-Farisi. Mau selawatan? Selawat apa? Saya nggak ada yang hafal. Ada yang nasihat. Saya akan mulai, nanti bapak sama ibu ikut. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ya, sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib khairil khalqi kullihim. Lim daiman abada ala habibika khairil khalqi
dan siksa dosa anak durhaka. Allah balas di dunia dosa anak durhaka. Allah balas di dunia. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini salawat nasihat. Kalau nanti putra putri kita tidak kita beri pendidikan yang benar, maka yang akan sengsara orang tua juga. Kalau yang sudah lewat biarlah. Sekarang semuanya ini rusak dengan HP. Ibu-ibu pagi-pagi nggak ngurusin suaminya ngopi apa belum, yang penting HP dulu. Betul? Betul Pak. Saya nggak mau tanya ibu-ibunya, bapaknya aja. Betul. Saya nggak tanggung jawab kalau pulang nanti ribut, karena bapak yang bilang betul. Apakah betul ibu-ibu begitu? Yang benar yang mana ini? Ada yang bilang betul, ada yang bilang enggak. Enggak ya Bu ya? Ya enggak salah lagi, emang begitu kerjaannya. HP itu bisa membuat kita rugi. Pertama, karena harus beli paket, beli pulsa, bobol kantong. HP bisa membuat rumah tangga berantakan, karena bapak-bapaknya nggak dikasih kopi, pagi-pagi ribut. Nggak taunya ibu-ibunya lagi WhatsApp dengan heheknya. Heheknya ya kalau ada, nggak juga serius. Kalau yang muda-muda insya Allah, seperti yang anak-anak ini, nggak pernah dia main HP ya. Ya, nggak pernah berhenti. Siang malam main HP terus. Ini peringatan buat kita. Makanya di salawat tadi jelas itu adalah salawat nasihat, mengingatkan kita semua agar kita waspada, agar kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala,
bahwa siksa pasti datang. Cerita yang terakhir, saya dibatasi oleh waktu hanya sampai jam 9:30. Sekarang saya dibatasi sampai jam 9:30. Sekarang jam berapa? Jam? Rusak semua jamnya. Jangan dipakai lagi, itu jam rusak. Ibu-ibu, saya mau tanya, perempuan yang paling pertama masuk surga itu siapa? Ini yang terakhir. Ayo Bu, jawab Bu. Hah? Khadijah? Itu bukan pertama masuk surga. Kalau Khadijah itu pertama jadi istri Nabi. Belum pernah disampaikan sama ustadz di sini. Belum ya? Udah Bu, nanti pindah ke Talang Padang aja tempat saya. Jadi saya bilangin. Perempuan yang pertama kali masuk surga itu ketika Fatimah menghadap kepada Rasulullah. Ya, kata Fatimah kepada Rasul, siapa perempuan yang paling pertama masuk surga? Jawaban Rasulullah sambil senyum-senyum, pertama kali masuk surga perempuan namanya Mutia. Mutia, diingetin Mutia. Bingung Siti Fatimah, kok bisa Mutia ya? Bukannya Fatimah putri Rasul. Tapi yang pertama kali masuk surga adalah Mutia. Saking penasarannya, Siti Fatimah berangkat ke rumah Mutia. Sampai di rumah Mutia, ketok pintu. Begitu mau berangkat, Hasan nangis mau ikut. Diajak sama Fatimah ke rumah Mutia. Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Mutia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik jawabannya. Marfil kharij, siapa di luar? Kata Mutia. Rasul. Ma'aman anti, sama siapa engkau? Pintu belum dibuka. Hebat Mutia. Pintunya belum dibuka, dia tanya siapa sama siapa? Sama Hasan. Apa kata Mutia di dalam rumah? Mohon maaf Fatimah, saya belum bisa menerima laki-laki di rumah ini sebelum ada izin dari suami saya. Jadi saya belum bisa menerima Hasan masuk ke dalam rumah ini. Kata Fatimah, Hasan ini anak-anak, biarpun dia anak-anak tapi dia adalah laki-laki. Maka saya tidak bisa menerima laki-laki di rumah ini tanpa izin suami saya. Ini Fatimah. Ini Mutia di sini ini gitu nggak nih, Bu? Ada nggak yang begitu? Jangankan orang Assalamualaikum, orang lewat aja dipanggil, Mas. Apa mau masuk surga? Jawaban Mutia, datanglah besok. Saya akan minta izin kepada suami saya untuk bisa menerima Hasan di rumah ini. Besok Mutia sama Hasan mau ke situ, Husain nangis. Diajak sama Fatimah. Sampai di rumahnya Mutia terjadi dialog seperti kemarin. Lalu jawaban Fatimah, saya sama Hasan dan Husain. Kata Mutia, saya baru minta izin untuk Hasan saja. Datanglah besok, saya akan minta izin kepada suami saya supaya Husain pun bisa diterima di rumah ini. Besoknya datang lagi, begitu menjawabkan salam, terjadi dialog. Yang datang Hasan dan Husain dan Fatimah, lalu dibuka pintu oleh Mutia. Masuklah Fatimah dengan Hasan dan Husain. Sekitar jam 11, kata Mutia, mohon izin, saya harus masak karena nanti jam 12 suami saya pulang dari kerja dan saya harus menyiapkan hidangan. Oh nggak apa-apa, kata Fatimah. Fatimah bersenda gurau dengan Hasan dan Husain.
Jam 12 Mutia selesai masak, taruh hidangan di atas meja, yang terakhir ditaruh cambuk. Cambuk di sisi hidangan. Fatimah mikir, hebat suaminya Mutia, lalapnya saja cambuk. Karena penasaran ditanya sama Fatimah, maaf Mutia, kok habis hidangan ditaruh ada cambuk di sebelahnya, untuk apa itu? Apa kata Mutia? Cambuk ini sebagai alat kalau nanti masakan saya tidak sedap dimakan oleh suami saya, maka saya siapkan punggung saya untuk dicambuk oleh suami saya. Sanggup? Sanggup? Sanggup. Godek semua sanggup. Mau masuk surga? Mau kayak Mutia? Berani dicambuk punggungnya kalau masaknya nggak sedap sama suami? Suami belum marah, istri sudah duluan. Mau masuk surga? Ini peringatan buat kita semua. Artinya apa? Si istri bagaimana dia menyayangi suaminya, dia bisa memberikan semua keahliannya untuk suaminya, tapi suaminya juga mengayomi istrinya dengan memberi penuh terhadap istrinya. Alhamdulillah saya beberapa hari ini saya tidak memberikan kasih sayang saya istri saya. Memang saya nggak berikan kasih sayang karena istri saya lagi pergi umroh, nggak bisa saya akan berikan kasih sayang. Sekarang masih di Mekah, belum pulang, jadi saya nggak bisa berikan kasih sayang. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Kalau ada yang ngajak begitu, ngajak begini, nggak usah ikut-ikutan. Apalagi kalau dia bilang nggak usah datang ke semaan, bid'ah. Nggak usah datang muludan, bid'ah. Nggak usah datang kalau ada rejaban, bid'ah. Jangan didengarkan. Yang ketiga, urus orang tua. Hati-hati dengan doa orang tua. Kuncinya menghormati orang tua hanya satu, jangan sakiti hatinya. Jangan menyakiti hati orang tua. Yang terakhir saya sampaikan tadi, bahwa kita bagaimanapun adanya, kalau mau pergi izin ke suami, kalau ada tamu laki-laki yang tidak kenal, jangan diterima, apalagi kalau itu bukan mahram kita. Jangan asal diterima saja. Saya di rumah saya latih, kalau yang assalamualaikum perempuan, maka istri saya yang saya suruh keluar. Kalau yang assalamualaikum laki-laki, maka istri saya tidak keluar, saya yang keluar. Kalau assalamualaikumnya suami istri, maka kami keluar juga sama-sama, gitu. Karena suami istri. Inilah kita memberikan satu pelajaran dan pendidikan buat keutuhan rumah tangga. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena saya tahu ibu dan bapak-bapak dari tadi datang dari pada maghrib dan besilahnya udah cukup lama. Ini ibu ini besilahnya udah lain, bukan lagi besilah selonjor, karena udah pegel. Nah, karena pegel, saya di akhir pertemuan kita ini kita saling doakan. Insya Allah selesai acara ini saya akan kembali ke Talang Padang. Besok saya ada acara, lusa itu ada acara halaqah di pesantren saya. Ini halaqah PBNU, tapi diadakan di pesantren saya di Talang Padang menjelang memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan Bapak Ibu. Kalau ada yang mungkin tadi nggak pas saya sampaikan terus tersinggung, jangan marah sama saya. Nanti marah sama Pak Nur Hadi aja. Karena Pak Nur Hadi ini nyuruh saya ke sini. Beliau yang tanggung jawab. Jangan marah sama Mas Aziz. Karena Mas Aziz itu kalau dimarahin bisa pindah dari sini. Nggak dimarahin aja udah ngomong sama saya minta pindah dari Mesuji. Nah ini tolong jangan dimarahin. Dan kita harus jangan saling marah-marahin, tapi harus kita saling sabar dan kita saling menghormati sesama kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Enggak, saya janji sama Pak Nur Haji katanya kalau doa beliau. Tadi udah ngomong sama saya. Kalau doa biar saya. Ya. Saya tadi pengen betul baca doanya, tapi Pak Nur Haji udah ngomong saya ke rumahnya tadi. Kalau soal doa itu saya Kiai. Oh, ambil aja, siapa yang pengen betul doa kok. Tuh. Kalau doa ambil aja gitu. Kecuali kalau saya bilang ada amplop jangan. Kalau doa silakan. Bapak-Ibu saya muliakan, mungkin inilah pertemuan kita malam ini. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Halo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna ya Allah biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna ya Allah bi karamatil Qur'an wa syarrifna ya Allah bi syarafatil Qur'an wa najjina ya Allah dan nari bi barakatil Qur'an. Allahumma aktubis salamah wal afiyah wal barakah alaina wa ala jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum alwad. Allahumma ja'al hadhihi al qaryah mar'i asri qaryatan tayyibah qaryatan mubarakah qaryatan mutmainnah waj'al ahlaha mu'minin muslimin ta'ibin muti'in wahdina wa iyyahum siratal mustaqim. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.